Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cikita Bella. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal-soal UM Undip atau Universitas Diponegoro, khususnya untuk tahun 2019 Mapel Fisika ya. Nah, soal-soal ini bisa teman-teman gunakan menjadi referensi persiapan UM Undip tahun 2022 ini ya. Nah, sebelum kita simak soal-soalnya, jangan lupa teman-teman untuk klik tombol subscribe, tekan tombol loncengnya. Jangan lupa juga like, komen, dan share sebanyak-banyaknya ya. Oke, langsung saja kita mulai soal yang pertama. Nah, bisa teman-teman pause dulu videonya, lalu teman-teman kerjakan, setelah itu simak pembahasannya. Nah, untuk soal nomor 1, disediakan diagram yang melukiskan benda bidang homogen dengan ukuran seperti yang ada pada gambar. Pertanyaannya, koordinat titik berat benda gabungan tersebut adalah, nah, koordinat titik itu nanti X, Y, di mana X itu kan letak tengah-tengahnya dari bangun ini. Tengah-tengahnya itu kan sumbu lipatnya yang ini, garis putus-putus ini. Nah, garis putus-putus ini atau letak titik tengah-tengahnya ini kan berada di X sama dengan 3. Jadi nanti X-nya itu 3. Nah, untuk mencari Y, bangun ini kita bagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, misalkan bangun yang persegi panjang dan bangun yang kedua itu yang segitiga. Nah, karena yang ditanyakan Y-nya, kita cari Y1-nya dulu. Y1 itu tingginya bangun yang pertama atau tengah-tengah, setengah dari tingginya. Tingginya itu kan 3, berarti setengahnya itu 1,5. Selanjutnya mencari luas bangun yang pertama, A1, karena bangunnya persegi panjang berarti panjang kali lebar, panjangnya itu 4 dikali lebarnya yaitu 3, berarti luasnya 12. Selanjutnya kita beralih ke bangun yang kedua, kita mencari Y2 sama dengan, nah Y2 kan bangunnya ini, di mana letak titik tengah-tengahnya dari segitiga itu kan misalkan di sini. Nah, nilainya ini itu adalah sepertiganya tinggi. Terus nanti Y itu diukur dari Y sama dengan 0, berarti dari garis yang bawah ini, berarti ditambah tingginya ini, gitu ya. Jadi Y2 itu sama dengan 3 ditambah sepertiga dikali tingginya segitiga. Nah, ini tingginya segitiga itu adalah 6. Berarti sepertiga kali 6 sama dengan 3 ditambah sepertiga kali 6 itu 2, berarti Y2 sama dengan 5. Selanjutnya kita cari A2-nya, luas bangun keduanya yaitu setengah kali alas kali tinggi, yaitu setengah kali alasnya, itu berarti yang bawah, sama dengan 6, tingginya tadi 6. Kita coret, ini 3 kali 6, 18. Selanjutnya untuk mencari nilai Y itu sama dengan Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 per A1 ditambah A2. Sama dengan Y1-nya tadi yaitu 1,5 dikali A1-nya 12 ditambah Y2-nya 5 dikali A2-nya 18 per A1-nya 12 ditambah A2-nya 18. Sama dengan 1,5 dikali 12 itu 18 ditambah 5 kali 18 itu 90 per 12 tambah 18 itu 30 sama dengan 108 per 30 yaitu 3,6. Nah, berarti nilai Y-nya di sini 3,6. Nah, maka koordinat titiknya yaitu 3,6. Berarti jawabannya benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 2. Sebuah balok es dengan massa 50 kg dengan suhu 0 derajat Celcius. Kita tuliskan dulu yang diketahui. Yang pertama ada massa yaitu 50 kg. Suhunya T berarti 0 derajat Celcius. Didorong di atas papan horizontal yang juga mempunyai suhu 0 derajat Celcius sejauh 42 meter. Berarti jaraknya S sama dengan 42 meter. Jika kalor lebur es 80 kalori per gram, berarti itu L sama dengan 80 kalori per gram. Besarnya koefisien gesekan udara antara es dan papan adalah, itu mu-nya yaitu 0,4. Berapakah es yang mencair karena gesekan dengan nilai tersebut? Oke, langkah yang pertama, ini kan satuannya belum setara nih. Yang massa sudah menggunakan SI, sedangkan untuk kalor leburnya itu belum menggunakan SI. Kita ubah dulu ke SI. Caranya ini masih kalori per gram dikali
4,2 per 10 pangkat min 3 sama dengan 336.000 Joule per kilogram. Nah, ini sudah SI ya satuannya. Selanjutnya, untuk mencari massa yang mencair, kita bisa menggunakan konsep usaha, di mana W, usaha itu sama dengan F dikali S. Gaya yang mengenai benda yang menyebabkan benda itu berpindah sejauh S gitu ya. Di mana usaha itu sama dengan kalor leburnya S tadi. Nah, berarti kalor leburnya S itu sama dengan F kali S gitu ya. Nah, untuk mencari kalor lebur itu caranya massa dikali kalor leburnya S tadi yaitu L sama dengan, nah gayanya ini berarti kita menggunakan gaya gesek. Karena kan tadi terjadi gesekan antara S dengan papan horizontal. Berarti ini gaya geseknya mu kali N terus dikalikan S. Atau kita uraikan lagi boleh, ini M-nya tadi itu massa yang mencair dikali L sama dengan mu. N itu gaya normal. Nah, dimana ketika benda berada di bidang datar, gaya normalnya, nah itu kalau kita ilustrasikan, gambarnya kurang lebih seperti ini. Misalkan ini papan horizontalnya, terus ini ada balok S-nya. Nah, gaya geseknya itu kan ini, misalkan S bergerak ke kanan, gaya geseknya kan ke kiri. Dimana ini nanti ada gaya normal, di sini ada gaya berat. Gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya, berarti M kali G. Massa dikali gravitasi dikali S gitu ya. Oke, kita masukkan nilainya. Massa yang mencair tadi yang ditanyakan, L-nya tadi 336.000 sama dengan mu-nya 0,4, massanya 50, G-nya kita menggunakan 10, S-nya 42. Berarti ini 336.000, M cair sama dengan, ini kalau dikalikan itu hasilnya 0,4 dikali 50, itu 20, 20 kali 10 berarti 200, 200 dikali 42. Berarti massa yang mencair sama dengan 200 dikali 42 per 336.000. Ini nolnya kita coret, nanti ketemu hasilnya yaitu 0,025 kg. Karena di pilihan jawabannya menggunakan gram, berarti kita kalikan 1000, hasilnya 25 gram. Nah, inilah massa S yang mencair, jadi jawaban yang benar adalah yang B. Kita lanjut soal nomor 3. Balok es bermassa 10 gram bersuhu minus 10 derajat Celcius dicelupkan pada air 200 gram bersuhu 50 derajat Celcius yang diletakkan dalam wadah khusus. Oke, kita tuliskan dulu yang diketahui, misalkan massa es atau MS itu sama dengan 100 gram, suhunya es atau TS sama dengan minus 10 derajat Celcius, massanya air atau M air sama dengan 200 gram, suhunya air atau T air sama dengan 50 derajat Celcius. Anggap wadah tidak menyerap kalor. Jika kalor jenis air, berarti ini C air, yaitu 1 kalori per gram derajat Celcius. Dan kalau lebur es, berarti ini L-nya sama dengan 80 kalori per gram. Maka suhu campuran adalah yang ditanyakan T-nya. Misalkan suhu campuran itu T. Bisa kita gambarkan grafiknya, misalkan di sini ada grafik perubahan wujud dan perubahan suhunya. Misalkan awalnya es di sini suhunya minus 10 derajat Celcius dicampur dengan air, misalkan airnya di sini suhunya yaitu 50 derajat Celcius. Nah, nanti kira-kira suhu campurannya tuh di sini. Nah, di sini misalkan T-nya. T ini yang akan kita cari. Nah, di sini ini 0 derajat Celcius, ini juga 0 derajat Celcius. Nah, untuk menaikkan suhu es dari minus 10 derajat Celcius sampai 0 derajat Celcius ini membutuhkan kalor misalkan Q1, dan untuk mencairkan es misalkan membutuhkan kalor Q2, dan untuk menaikkan suhu air dari pencairan es tadi misalkan di sini yaitu ada Q3. Sedangkan untuk yang airnya dia akan mengalami penurunan suhu, berarti ini melepaskan kalor yaitu Q4, misalkan seperti itu. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan asas Black, di mana Q lepas sama dengan Q terima. Yang melepas itu yang bersuhu tinggi, berarti airnya tadi yaitu Q4, yang menerima itu yang bersuhu rendah yaitu S-nya. Berarti di sini ada Q1 ditambah Q2 ditambah Q3.
3. Sekarang kita cari dulu nilai dari Q1. Q1 itu sama dengan masanya S dikali kalor jenisnya S dikali delta T. Delta T itu suhu tinggi kurangi suhu rendah, berarti 0 dikurangi suhunya S. Kita masukkan masanya S tadi yaitu 100, C-nya S, kalor jenisnya S yaitu 0,5 dikali 0 min 10. Berarti sama dengan ini 100 dikali 0,5 itu 50. 50 dikali 10 berarti 500 kalori. Selanjutnya kita cari Q2 yaitu menggunakan persamaan masanya S dikali kalor leburnya S atau L. Nah, masanya S tadi 100 dikali kalor leburnya 80 berarti Q2-nya sama dengan 8000 kalori. Oke, sekarang kita masukkan ke persamaan ini. Q4 ini kita menggunakan persamaan Mc delta T, masanya ini masanya air, C-nya kita menggunakan C air, delta T-nya itu suhu tinggi kurangi suhu rendah, berarti suhunya air dikurangi suhu campuran sama dengan Q1-nya tadi sudah kita cari yaitu 500 ditambah Q2-nya sudah kita cari yaitu 8000 ditambah Q3-nya sama menggunakan Mc delta T, berarti di sini masanya S tadi ya, berarti ini masanya S, tapi bentuknya sudah menjadi cair, berarti dikali C air dikali delta T-nya yaitu suhu tinggi kurangi suhu rendah, suhu campuran dikurangi 0 derajat. Oke, kita masukkan nilainya, masanya air tadi yaitu 200 dikali kalor jenisnya air itu 1 dikali suhunya air tadi 50 dikurangi suhu campurannya itu T sama dengan ini berarti 8500 ditambah masanya S itu 100, kalor jenis air itu 1, delta T-nya berarti T. Ini kita kalikan masuk ya, berarti di sini 200 dikali 50 itu adalah 10.000 min 200 T sama dengan 8500 ditambah 100 T. Nah, kita jadikan satu yang ada T-nya, kita pindah ruas kanan, 8500-nya pindah ruas kiri, berarti 10.000 dikurangi 8500 itu adalah 1500 sama dengan, berarti ini min 200-nya pindah ke kanan, jadinya 300 ya, berarti 300 T. Maka nilai T-nya sama dengan 1500 dibagi 300. 15 bagi 3 berarti suhu campurannya itu 5 derajat Celcius. Nah, inilah suhu campurannya, berarti jawaban yang benar adalah yang A. Kita lanjut soal nomor 4. Seorang peselancar ketika diam di laut merasakan gelombang air laut melaluinya setiap 10 detik. Berarti ketika orang ini diam, yang terjadi hanya ada kecepatan aliran air. Nah, jika dia mengayuh papan selancarnya sehingga bergerak dengan kecepatan 2 meter per sekon searah dengan gelombang air laut, dia merasakan gelombang laut yang melaluinya setiap 12 detik. Berarti ketika dia bergerak, gimana gerakannya kan searah ya tadi? Nah, ketika dia bergerak searah dengan gelombang air laut, di sini berarti ada kecepatan air laut dan juga ada kecepatan orangnya atau kecepatan peselancarnya tadi. Nah, karena dia searah berarti kecepatannya itu berkurang gitu ya, atau kecepatan gelombang air laut dikurangi kecepatan orangnya tadi. Nah, yang ditanyakan maka panjang gelombang air lautnya adalah yaitu lambdanya berapa gitu ya. Nah, untuk mencari lambda itu sama dengan kecepatan dikali periode, karena kan tadi di sini berkaitan dengan periodenya. Karena tadi ada dua peristiwa ketika orangnya diam dan juga bergerak, berarti ini nanti menggunakan perbandingan, yaitu panjang gelombang ketika orangnya ini diam sama dengan panjang gelombang ketika orangnya bergerak. Nah, ketika orangnya diam berarti kan hanya ada kecepatan air, berarti di sini ada V-nya, itu V air dikali periodenya ketika orangnya diam, berarti T diam misalkan sama dengan, nah untuk yang orangnya bergerak kecepatannya tadi berarti ada V air dikurangi dengan V orang dikali dengan periode ketika dia bergerak gitu ya. Kita masukkan nilainya. V airnya tadi belum diketahui, kita tulis saja V air dikali ketika periode orangnya diam itu adalah 10 detik
sama dengan V air dikurangi V orangnya tadi 2 meter per sekon dikali periode ketika orangnya itu bergerak yaitu 12 detik. Berarti ini ada 10 kali V air sama dengan 12 V air min 24. Min 24-nya pindah ruas ke kiri, berarti 24 sama dengan 12 V air dikurangi 10 V air, yaitu 2 V air. Berarti V airnya atau kecepatan airnya 24 per 2, yaitu 12 meter per sekon. Nah, setelah ketemu kecepatan airnya, kita bisa memasukkan ke lambda ketika orangnya diam atau lambda ketika orangnya bergerak, terserah kita masukkan kemana. Yang gampang kita masukkan ke lambda ketika orang itu diam gitu ya. Berarti lambda sama dengan V air dikali T-nya tadi. Nah, kita masukkan V airnya itu 12, periode ketika orangnya diam yaitu 10, maka ketemu lambdanya 120 meter. Nah, inilah panjang gelombang air lautnya. Jadi jawaban yang benar adalah yang E. Kita lanjut soal nomor 5. Sebuah titik penghapus dilempar di permukaan lantai kasar dengan kelajuan awal 20 meter per sekon. Kita tuliskan misalkan V0-nya sama dengan 20 meter per sekon. Dalam waktu 2 detik berarti T-nya sama dengan 2 sekon atau 2 detik. Kelajuannya berkurang 40%, berarti kelajuannya atau kelajuan akhirnya berarti VT-nya ya. VT-nya karena berkurang 40% berarti tinggal 60% dari kelajuan awalnya atau 60 per 100 dikali 20, kita coret 0-nya, berarti VT-nya itu 12 meter per sekon. Besar koefisien gesek kinetik adalah yang ditanyakan mu K-nya. Nah, untuk mengerjakan soal ini kita bisa menggunakan konsep usaha dan energi di mana W itu sama dengan, karena ini berkaitan dengan pergerakan benda, berarti usaha itu sama dengan perubahan energi kinetiknya atau W sama dengan delta EK. Nah, usaha itu adalah gaya yang bekerja pada benda yang menyebabkan benda itu berpindah gitu ya, atau W itu sama dengan F dikali S sama dengan delta EK itu setengah M dikali VT kuadrat min V0 kuadrat. Nah, gaya yang bekerja dari soal ini itu hanya ada gaya gesek, di mana gaya gesek itu arahnya selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Berarti itu nilainya minus ya. Berarti ini ada min Fg dikali S sama dengan setengah M Vt kuadrat min V0 kuadrat. Kita uraikan lagi, berarti ada min mu K, gaya gesek itu koefisien gesek dikalikan gaya normal. Nah, karena bendanya berada di bidang datar dan tidak ada gaya lain, berarti gaya normalnya itu sama dengan gaya beratnya atau N-nya itu sama dengan M kali G dikali S sama dengan setengah M Vt kuadrat min V0 kuadrat. Sama-sama ada M-nya, kita coret saja. Kita masukkan nilainya, min mu K kali G-nya kita menggunakan 10 kali S. S-nya itu perpindahan benda belum kita cari, bisa kita cari dari yang sudah diketahui ini ya. Nah, sebelum mencari perpindahannya, kita bisa mencari perlambatannya dulu. Karena kan tadi kecepatannya berubah dari awalnya 20 meter per sekon menjadi 12 meter per sekon, berarti di situ ada perlambatan. Kita cari perlambatannya menggunakan persamaan VT sama dengan V0 min AT. VT-nya tadi 12 sama dengan V0-nya 20 min A dikali T-nya 2. 20-nya pindah ruas ke kiri, jadinya 12 dikurangi 20 itu min 8 sama dengan min 2A, berarti A-nya sama dengan 4 meter per sekon kuadrat. Nah, selanjutnya kita bisa mencari perpindahannya di mana S itu sama dengan V0 kali T min setengah AT kuadrat. Kita masukkan, berarti S sama dengan V0-nya 20 dikali T-nya 2 min setengah dikali A-nya 4 dikali T kuadrat berarti 2 kuadrat. Sama dengan 20 kali 2, 40 min, ini kita coret jadinya 2, 2 kuadrat itu 4, 4 kali 2, 8. Jadi 40 dikurangi 8, maka perpindahannya atau S-nya yaitu 32 meter. Nah, S-nya ini kita masukkan ke sini, berarti ini 32 sama dengan
setengah dikali VT-nya tadi, yaitu 12, berarti 12 kuadrat, min V0-nya 20, berarti 20 kuadrat. Sama dengan min, berarti ini 320 mu K, sama dengan setengah dikali 12 kuadrat itu 144, min 20 kuadrat itu 400. Berarti min 320 mu K sama dengan setengah dikali min 256. Minnya kita coret saja, berarti 320 mu K sama dengan setengah dikali 256 itu 128, berarti mu K-nya sama dengan 128 dibagi 320. Nanti ketemunya mu K sama dengan 0,4. Jadi koefisien geseknya yaitu 0,4, jawaban yang benar adalah yang C. Nah, demikianlah pembahasan soal-soal Undip tahun 2019. Ini adalah video part 1-nya. Untuk pembahasan soal-soal selanjutnya, ditunggu video berikutnya ya. Nah, semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.